Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Rayani. Saya dari kelas MJC NRP 244010148. Saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan dari Bapak Dosen Indra Bayu Setiawan. Saya akan menganalisis kebijakan yang dibuat oleh Presiden, yaitu makan bergizi gratis atau MBG. Yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Prabowo Subianto, sebagai bagian dari visi Asta Cita untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia atau SDM menuju Indonesia Emas 2045. MBG bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi anak sekolah PAUD hingga SMA, santri, balita, dan ibu hamil dan ibu menyusui, untuk mengatasi masalah gizi buruk, stunting, dan meningkatkan kualitas pendidikan serta kehidupan masyarakat. Program MBG ini memiliki kaitan erat dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28C ayat 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar termasuk kesehatan dan pendidikan. MBG mendukung pemenuhan gizi sebagai kebutuhan dasar untuk pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya, pasal 28H ayat 1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, termasuk memperoleh pelayanan kesehatan dan lingkungan hidup yang baik. Makan bergizi gratis atau MBG memastikan akses pangan bergizi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, untuk perilaku dari individu, masyarakat, hingga pemimpin. Yang pertama, saya akan membahas perilaku individu terlebih dahulu. Untuk individu, banyak yang antusias dan positif. Siswa dan keluarga mulai mengadopsi pola makan bergizi, meningkatkan kesadaran gizi seimbang. Tapi tantangannya, banyak orang tua memilih makanan instan karena praktis, kurang memahami pentingnya gizi. Kaitannya dengan MBG, keberhasilan MBG bergantung pada perubahan kebiasaan individu. Edukasi gizi di sekolah dan media sosial diperlukan untuk mendukung adopsi pola makan sehat. Selanjutnya, untuk perilaku masyarakat, tentu saja kebanyakan masyarakat ada yang positif. Antusiasme masyarakat seperti di Tangerang mendukung MBG atau makan bergizi gratis. UMKM lokal aktif dalam rantai pasok, meningkatkan ekonomi pada pemasok-pemasok makanan, dan tantangannya rendahnya partisipasi dalam pengawasan program menyebabkan risiko korupsi dan food waste. Makanan dibuang karena tidak sesuai selera anak. Selanjutnya, kaitannya dengan MBG, masyarakat perlu dilibatkan dalam monitoring via ormas atau NGO dan edukasi pengelolaan sisa makanan untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi. Nah, untuk kesimpulan perilakunya adalah keberhasilan makan bergizi gratis bergantung pada sinergi perilaku individu atau adopsi gizi sehat, masyarakat, dan partisipasi aktif dan pengawasan dan pemimpin, transparansi dan komitmen. Edukasi gizi, pengawasan ketat, dan keterlibatan komunitas adalah kunci mengatasi tantangan dan memaksimalkan dampak program. Selanjutnya adalah pihak-pihak terkait dalam program MBG atau makan bergizi gratis ini. Yang pertama ada penerima manfaat, yaitu penerima manfaatnya dari siswa PAUD hingga SMA, santri, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Selanjutnya adalah pemerintah, Presiden, Badan Gizi Negara, Kemendikbudristek, Kemenkes, Pemda, dan koordinasi dan pelaksanaan. Yang selanjutnya, untuk tempat distribusi dan edukasi gizi di sekolah atau pesantren. Pengawasan dan dukungan sosialnya dilakukan oleh masyarakat. Pihak berpotensi dirugikannya adalah pihak wajib pajak jika digunakannya anggaran 71 triliun pada tahun 2025 dikorupsi atau tidak efektif. Pelaku usaha non-lokal kehilangan pasar karena fokus pada produk lokal. Sekolah beban tambahan tanpa struktur dana yang memadai. Selanjutnya adalah yang pro di program MBG ini. Yang pertama adalah kurangi stunting, tingkatkan kesehatan dan prestasi belajar. Tentu saja banyak anak-anak yang kurang mampu bisa mendapatkan makanan yang enak di sekolahnya. Selanjutnya ada dorongan ekonomi
lokal via UMKM, petani, dan nelayan. Dukung ketahanan pangan dan keadilan sosial Undang-Undang Dasar 1945. Didukung publik dan presiden sukses global. Untuk kontranya, risiko korupsi anggaran dan pengawasan lemah. Tidak ada tepat sasaran manfaat ke keluarga mampu. Misalkan di dalam sekolah ada siswa yang mampu, maka siswa yang mampu tersebut juga mendapatkan makanan bergizi gratis tersebut yang mengakibatkan salah sasaran. Selanjutnya, logistik sulit di daerah terpencil, resiko food waste. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa video yang di mana makanan-makanan MBG tersebut banyak terbuang karena basi atau tidak enak. Minim edukasi gizi, beban sekolah, skeptisisme keberlanjutan. MBG melibatkan pemerintah, penerima manfaat, dan pelaku ekonomi lokal untuk meningkatkan gizi dan sumber daya manusia. Namun, resiko korupsi terjadi di mana-mana dan bahkan bisa menjadi ladang korupsi bagi beberapa oknum di pemerintahan kita. Logistik dan ketidaktepatan sasaran dapat merugikan wajib pajak dan sekolah. Perkuat pengawasan, aturan teknis, dan edukasi gizi untuk sukseskan program. Terima kasih. Untuk perilaku kepemimpinannya, tentu saja positif. Kepemimpinan Presiden Prabowo mendorong realisasi MBG dengan anggaran besar dan koordinasi lintas sektor, menunjukkan komitmen pada kesejahteraan. Tantangannya dugaan korupsi, misalnya pengurangan anggaran per porsi dan lemahnya pengawasan oleh pejabat lokal. Menurunkannya kepercayaan publik terhadap pemerintah yang berkaitan dengan MBG. Pemimpin harus memastikan transparansi anggaran dan pengawasan ketat melalui BGN atau Badan Gizi Nasional dan masyarakat untuk menjaga kredibilitas program.